Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku mau kasih tutorial tentang breakdown omset 1 juta. Jadi kenapa marketer harus omsetnya 1 juta? Karena biasanya kalau udah 1 juta naiknya itu akan lebih cepat, terus profitnya juga lebih kerasa ya kalau omsetnya itu minimal 1 juta. Nah, sesuai di kelas kalian masuk di kelas 1 juta pertama. Jadi goalnya adalah omset 1 juta. Nah, biasanya sebelum kalian harus tahu bahwa omset 1 juta itu profitnya berapa. Namanya jualan pasti kepengennya dapatnya profit atau keuntungan. Untuk membuat kita semangat, kenapa sih saya harus profitnya itu 1 juta? Karena profitnya antara 10 sampai 20%. Jika omsetnya minimal 1 juta, berarti profitnya berapa? Kalau 10% itu profitnya 100.000. Kalau 15% profitnya 150.000. Kalau 20% profitnya itu 200.000. Nah, ini sebenarnya setiap mitra itu beda-beda. Kenapa? Karena ada yang marketer tapi bisa ngomset 1 juta. Berarti kalau omsetnya 1 juta, otomatis dia mendapat tambahan 5% komisi di akhir bulan. Atau yang dia reseller tapi omsetnya pengennya 1 juta, maka dia profitnya yang diharapkan adalah 200.000. Itu jika profit normal ya. Artinya apa? Kalian tidak menaikkan harga. Tapi kalau misal kalian mau menaikkan harga, berarti profitnya bisa lebih dari ini. Ini yang tentang goal dan profit. Jadi profit kalian harus tahu. Kalau omset 1 juta, kalian harus dapat profit berapa. Kayak gitu minimal kalian harus tahu. Karena nggak mungkin kalian jualan aja tanpa memikirkan dapat profit. Akhirnya kita nggak semangat. Kayak kerja bakti nggak dapat apa-apa. Bisa dipahami ya ini. Goalnya omsetnya 1 juta, profitnya 10-20% dari 1 juta. Bisa 100.000, bisa 150.000, bisa 200.000. Ini profit normal ya. Kemudian kalau sudah mengetahui tentang profitnya berapa, terus peruntukan. Untuk apa profit itu? Misal profitnya 150.000 ya. Itu untuk apa saja? Nah, ini aturan yang biasanya di-share oleh para guru bisnis. Tapi boleh bikin angka-angka yang lain, boleh, bebas. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau 10% ini saya anjurkan untuk sedekah. Berarti berapa 10% dari 150 itu adalah 15.000. Kalau 20% untuk operasional. Jadi untuk pulsa, untuk bensin atau alat packing itu sekitar 20.000. Ini harus dianggarkan biar tidak tercampur sama uang pribadi. Atau bisa untuk meminimalkan terjadinya pertikaian, karena biasanya suami nanyain kemana profitmu hingga kamu itu kok bensin masih minta, pulsa masih minta gitu, karena kita nggak memperhitungkan operasional ini ya. Terus kemudian biasanya untuk bahan packing kayak bubble, kayak plastik itu juga harus disisihkan segini. Kemudian yang 20% lagi bisa tambahan modal. Tambahan modal itu berarti Rp 20.000 ya. Nanti bisa maksudnya tambahan modal ini uangnya disisihkan. Kemudian kalau misal nanti mau upgrade jadi subagen itu punya cadangan dana segini. Atau misal hari ini nyetoknya cuma susu 1, besok mau nyetok susu 2, kita punya tambahan seperti ini. Nah, ini saya ganti ya karena belum ada tabungan tadi. Misal 10% mau buat tabungan, berarti dari penjualan 1 juta itu dapat profit 150, menabungnya 15.000. Kalau yang namanya menabung, kalau bisa tidak diambil sebelum
benar-benar butuh banget ya. Terus ini kan 10, 20, 20, 4, 50, 60. Nah, sisanya 40%. 40% ini untuk kebutuhan. Jadi dari 150, 40%-nya itu 60.000. Silahkan dipakai untuk kebutuhan apa aja, tergantung kalian masing-masing ya. Bisa dicek dulu mungkin kalau misal mau mencatat ya. Segini, jadi hitungannya 150 ini profit 100% dari penjualan 1 juta. Kemudian dipakai untuk sedekah, operasional, tambahan modal, tabungan, dan kebutuhan. Kalau misal teman-teman mau mengganti angkanya ini 2%-annya itu juga boleh. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian setelah peruntukan, kemudian adalah produk yang akan dijual. Untuk omset 1 juta itu mau jual produk apa aja, jumlahnya berapa, total nanti berapa. Untuk awal menjadi marketer atau reseller tidak perlu menjual semua produk dari SR12, karena produknya SR12 itu kan banyak ya. Mana brosurnya? Oh ya, karena produknya itu kan banyak, jadi nggak perlu dijual semua. Teman-teman bisa milih hanya beberapa saja. Misalnya yang saat ini sedang dibutuhkan adalah susu dan lemon. Nah, itu bisa teman-teman jualan untuk susu sama lemon aja. Apakah nanti mitra jadi atau pembeli jadi bosan gitu kalau misal bosan jika cuma menjual produk itu saja? Itu tidak ya. Itu mungkin kalau pikiran bosan itu adalah pikiran teman-teman. Jadi sebenarnya saat kita branding itu jualah produk yang 1 atau 2 varian saja. Nah, ini karena produk SR12 itu banyak, segini ada 80 varian lebih ya. Nah, itu teman-teman nggak harus menjual semua, bisa menjual 1 macam atau 2 macam saja. Di sini saya contohkan lemon. Kenapa lemon? Karena saat ini yang sedang dibutuhkan adalah produk herbal ya, lemon atau susu. Di sini mungkin lemon besar, harganya kan 99.000. Terus lemon kecil, terus susu besar, terus ini yang kecil. Misal untuk mendapat 1 juta itu teman-teman cukup menjual misalnya di sini 4, di sini 2, di sini 3, di sini 2. Coba kita hitung. 36, 37, 38, 39. Ini di sini 396.000. Yang kecil itu kan 70 ribuan ya, berarti 140.000. Yang ini 375.000. Kalau yang ini 100.000. Kira-kira berapa totalnya? Nah, ini totalnya udah 1.011.000. Jadi cukup menjual lemon besar 4, lemon kecil 2, susu yang 600 gram itu 3, yang kecil itu 2. Jadi cuma branding atau ngiklan sehari-hari itu lemon sama susu. Seperti itu selama 1 bulan, insya Allah itu bisa kok mencapai ini ya. Nanti teman-teman bisa cek dulu. Nah, kalau sudah menentukan produk yang dijual ini, kemudian teman-teman membuat yang namanya jadwal iklan. Jadi selama 1 bulan itu iklannya itu berapa aja, apa saja kayak gitu. Selama 1 bulan kan ada 30 hari. Misal minggu ke-1, minggu kedua, ketiga, keempat. Ini selama seminggu ini ngomongin lemon. Kemudian minggu ini ngomongin susu. Di sini ngomongin lemon lagi. Di sini ngomongin susu lagi. Itu boleh.
Jadi 1 minggu ngomongin lemon terus, bahan sudah kami sediakan, di Telegram ada, di Facebook ada, atau di grup WA ada, itu bisa diambil. Kalau misal mau ambil dari katalog atau dari brosur itu juga boleh. Yang jelas bahannya sudah kami sediakan, teman-teman bisa ngambil gambarnya untuk dijadikan iklan. Misal teman-teman mau nyari di Facebook atau di Instagram itu juga boleh. Misal ketikkan kata susu SF12 itu nanti muncul gambar-gambarnya, bisa di-save, bisa disimpan, nanti bisa diposting. Nah, ini ya, minggu 1, 2, 3, 4 gitu. Atau bikin tanggal, misal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ikan lemon. Kemudian minggu kedua berarti tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ngomongin tentang susu. Lemon lagi nanti tanggal 15 sampai tanggal 21. Terus tanggal 22 sampai tanggal 31 ngomongin susu semua. Itu boleh. Jadi saya dulu waktu marketer jualannya minyak bulus saja. Itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu ngomongin tentang minyak bulus stok. Jadi hari ini misal minyak bulus tentang untuk jerawat, besok minyak bulus untuk belah hitam, besoknya lagi minyak bulus untuk payudara, misal besoknya lagi minyak bulus untuk gatal-gatal kayak gitu. Jadi selama 1 bulan saya branding tentang minyak bulus stok. Nah teman-teman mungkin bisa mencoba tapi dengan produk yang lain. Kenapa ini saya sarankan harga susu yang paling murah 50.000, karena untuk mendapatkan 1 juta teman-teman cukup menjual misal susu yang 50.000 cukup menjual 20 kotak itu aja untuk mendapatkan omset 1 juta. Jadi nggak harus kok semua produk dijualin, itu nggak harus kayak gitu. Nah ini tentang jadwal ngiklannya. Kemudian kalau udah dijadwal, setiap pagi teman-teman nyari bahannya. Ini kan udah dijadwal ya. Terus pagi cara teknik iklannya itu kayak gini. Pagi atau malam sebelum tidur aja, saat anak-anaknya masih tidur, malam mau tidur, itu cari bahan. Nah, nyari bahan misalnya gambar katalog. Gambar katalog itu gambar yang isinya tentang informasi produk, itu misalnya 5 gambar. Terus gambar testi misalnya 5 gambar. Terus nanti gambar tentang COD atau SS-an, transferan atau COD pembayaran kayak gitu, atau orang yang mau beli atau nanya-nanya, itu misal ada 3 kayak gitu. Itu malam, jadi udah menyiapkan gambar, taruh di galeri ya gitu, atau pokoknya disimpan. Kemudian pagi sampai sore menjelang malam itu tinggal posting. Jam berapa mau posting, misal dimulai pagi jam 5, kemudian jam 7, nanti jam 9 kayak gitu, dijeda, itu bisa diposting, diambil satu-satu kayak gitu. Nah seperti ini ya. Jadi malam cari bahan, terus nanti disimpan, paginya bisa diposting. Besoknya kalau mau cari gambar lagi, kalau misal memorinya sudah penuh, gambar yang sudah diposting ini bisa dihapus. Jadi nyari gambar lagi, tapi dihapus. Jadi nggak bikin memori itu penuh kayak gitu. Ini solusinya buat yang memorinya memang nggak tersisa banyak ya. Nih, jadwal iklan sudah, cara mencari bahan iklan sudah. Kemudian teman-teman bisa menentukan media promosi apa yang mau dipakai. Media promosi, mau WA aja boleh, ditambah FB boleh, IG boleh. Saran saya kuasai, kalau awal jualan kuasai dulu FB sama WA itu dulu, sampai benar-benar menguasai, sampai benar-benar bisa ngomset jutaan. Nah nanti baru nambah media promosi. Soalnya kalau teman-teman dari FB langsung ke IG, langsung itu ilmunya nggak mumpuni, kemudian waktunya terbatas, malah bikin nggak fokus gitu. Misal media promosinya WA, jadi WA story nanti bisa dibagikan
di story FB, di beranda FB. Jadi cukup satu aja, tapi bisa di-share ke story, bisa di-share ke beranda. Seperti itu ya. Nah, ini media yang digunakan. Kemudian itu tadi kan misal sudah berjalan selama 1 bulan. Nah, jangan lupa selalu menambahkan database. Database ini apa? Jadi tambah teman, tambah kontak, tambah teman WA, tambah teman FB. Kalau nggak gini, nanti teman WA-nya sampean cuma 50 aja. Dari 50 kontak, itu biasanya yang beli cuma 10%. Kali 50 cuma 5 orang. Kalau 50 orang sudah beli semua, ya dia nggak, sedangkan kontaknya nggak ditambah, ya orang-orangnya akan ini aja. Jadi, saran saya ditambah setiap hari. Setiap hari minimal tambahnya, misal nambah 5 orang. Dari mana dapatnya? Bisa dari FB, bisa nyari misal ketemu teman lama, atau gimana caranya masuk ke grup untuk nambah teman yang jelas, supaya orang yang kita save nomornya itu dia juga menyimpan nomor kita gitu. Nah, kemudian gimana cara evaluasinya? Ini sudah ya, media promosi dan database. Kemudian adalah evaluasi. Kalau misal 1 bulan itu 25 hari, itu 1 juta, berarti 1 harinya minimal penjualan itu 40.000. Nah, kalau minimal 1 hari 40.000, minimal 1 hari jual susu 1. Nah, ini susu 50.000. Kalau di sini 40.000, berarti kan akhirnya 1 juta ini lebih kan dapatnya gitu. Nah, 1 minggu targetkan 250.000. Jadi kalau belum 1 minggu, misal tanggal 1 sampai tanggal 7, kok belum dapat 250.000, oh ya berarti aku tanggal 8 harus lebih gencar lagi. Pakai strategi lain atau nanya ke saya bisa, atau nyari di tutorial lain bisa, kayak gitu. Jadi konsultasikan di grup juga bisa, nanti saya sambil pantau di grup kelas 1 juta pertama ya. Nah, itu jadi poinnya hari ini adalah sebenarnya sama, mau omset berapa aja sebenarnya sama, yang penting ada goal atau tujuan. Dari goal ini kita dapat profit berapa, dari profit itu untuk apa saja, terus rencana penjualan, terus jadwal iklan. Nah, habis jadwal iklan itu kemudian media yang digunakan, kemudian evaluasi. Poinnya sama, berapapun angka yang ingin diharapkan itu sebenarnya poinnya ini. Nah, gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.